Ustaz, kalau misalkan di Indonesia tuh kebanyakan itu perbedaan pendapat Ustaz, masalah pengagungan terhadap kuburan seperti itu Ustaz. Karena mereka berdalih dengan tawasul. Sudah dengan pendapatnya kalau misalkan orang bertawasul itu mengikuti hadis Rasulullah SAW tentang orang buta itu Ustaz. Banyak seperti itu dan banyak dalil yang mereka lontarkan tentang masalah tawasul Ustaz. Gimana kalau misalkan seperti itu Ustaz, apa bisa dikategorikan syirik yang seperti Ustaz jelaskan atau memang karena perbedaan pendapat Ustaz? Makasih Ustaz. Tawasul kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika tawasulnya jadi tawasul kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya Nabi, ini merupakan bid'ah. Dengan bentuk tawasul tersebut tidak mengantarkan kepada peribadatan. Karena kita tahu bahwasanya orang-orang musyrikin dahulu mereka juga bertawasul. Dalam ayat seperti kata Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka kecuali mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Dalam ayat yang lain mereka mengatakan haula'i syufa'auna indallah, ya. Mereka adalah pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah. Jadi orang-orang musyrikin dahulu mereka menyembah sesembahan-sembahan mereka seperti Lata, Uzza dan yang lainnya dalam rangka untuk menyembah Allah. Perhatikan sini. Jadi mereka menyembah sesembahan-sembahan mereka dalam rangka untuk menyembah apa? Allah. Jadi mereka masuk dalam kesyirikan dalam bab syafaat. Akan tapi tatkala mereka minta syafaat kepada sesembahan-sembahan mereka disertai dengan peribadatan. Sehingga mereka terjerumus dalam kesyirikan. Entah dengan menyembelih untuk mereka, entah dengan meminta kepada mereka, ya. Entah dengan ketundukan, ya, kerendahan di hadapan sembahan-sembahan mereka tersebut. Sehingga mereka bukan hanya sekedar bertawasul secara murni, tetapi disertai dengan peribadatan kepada sembahan-sembahan tersebut. Adapun praktek yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin tatkala pergi ke kuburan Nabi, mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar saya gini dan demikian. Mohonkanlah kepada Allah." Kalau hanya sekedar ini, maka ini bid'ah, bukan apa? Bukan syirik. Karena dia tidak ada bentuk peribadatan kepada siapa? Kepada Rasulullah. Beda kalau dia mengatakan, "Ya Rasulullah, tolong saya." Ini kesyirikan seperti ini. Beri turunkanlah hujan bagi saya. Ini kesyirikan, berarti minta kepada Nabi. Beda kalau permintaannya dalam bentuk tolong sampaikan permintaan saya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini bukan kesyirikan. Ini hanyalah apa? Bid'ah. Adapun hadis orang buta tadi adalah minta doa Nabi tatkala Nabi masih hidup. Tidak jadi masalah. Kita sepakat bahwasanya doanya orang yang hidup, ya, itu bermanfaat. Kemudian tawasul seperti ini, kenapa kita cegah dan kita larang, kita katakan bid'ah? Karena dia bisa mengantarkan seorang kepada kesyirikan. Dan ini kenyataan. Kalau tawasulnya sampai mengantarkan kepada peribadatan, maka terjerumus dalam kesyirikan. Oleh karena saya katakan tawasul kalau maksudnya adalah minta kepada Nabi, "Ya Nabi, tolong doakan saya, tolong sampaikan permintaan saya," maka ini bukan syirik, tapi apa? Bid'ah. Tapi dikhawatirkan membuka pintu-pintu kesyirikan karena bisa jadi orang itu hanya merendah dan menghinakan dirinya kepada Nabi, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham? Hukumnya mereka udah beranggapan kalau misalkan seperti itu memang udah khilafiyah gitu Ustaz. Tidak bisa kita bilang bagaimana masalah ini, meskipun khilafiyah kita harus tegas. Karena ini pintu-pintu sekarang masalah kuburan, pergi kuburan, beribadah ke kuburan. Kalau orang bilang khilafiyah, ada saja khilafnya, ada saja ulama yang mengatakan boleh beribadah di kuburan, ada saja. Ya. Namun kita bilang ulama tidak maksum. Hadis-hadis Nabi begitu banyak menegaskan larangan untuk beribadah di kuburan dan mengantarkan kepada pengagungan terhadap penghuni kubur. Nanti ada yang mengatakan boleh minta kepada mayat. Ada ulama ada yang bolehkan, ada yang bolehkan. Akhirnya apa? Ini masalah khilafiyah, padahal syirik atau tauhid. Oleh karena kita mengatakan meskipun ada sebagian ulama yang membolehkan, namun kita bilang bahwasanya para salaf tidak ada yang membolehkan. Itu ulama mutaakhirin, abad ke-8 atau abad ke-9 yang membolehkan tersebut. Adapun kalau kita buka buku-buku terdahulu tidak ada pernyataan seperti ini. Nah kita katakan kalau tawasul kepada Nabi adalah bid'ah selama tidak mengantarkan kepada bentuk peribadatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga perhatian bagi kita. Jangan mudah-mudah kita memvonis orang musyrik. Karena bisa jadi orang tidak terjerumus dalam syirik kita katakan syirik. Bisa jadi hanya sekedar apa? Bid'ah, tidak sampai pada tingkatan kesyirikan. Wallahu a'lam bishawab.